Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita telah memasuki minggu menjelang Jumat Agung dan Paskah. 2 hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan 4 hari lagi kita akan merayakan Paskah. Biarlah di minggu ini kita boleh sama-sama mempersiapkan diri untuk menyongsong Jumat Agung dan juga Paskah. Persekutuan doa pada malam ini akan kita mulai di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa di hadapannya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Kami dapat terbangun di pagi hari, kami dapat bernafas, kami dapat berjumpa dengan anggota keluarga dan teman-teman kami. Kami boleh bekerja dari pagi sampai dengan sore atau juga malam. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan semata. Kami pun bersyukur saat ini kami diberikan waktu untuk bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Biarlah ibadah doa pada malam ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus kita memiliki jaminan yang pasti. Tidak ada kata mungkin di dalam Kristus. Bahkan keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita adalah satu jaminan yang bersifat pasti. Karena itu kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Mari kita mengangkat satu pujian, jaminan mulia. Ku
Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk sama-sama menaikkan beberapa pokok doa di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk persiapan kita dalam menyongsong hari Jumat Agung dan juga Paskah. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan juga akan merayakan Paskah. Tetapi sungguh disayangkan ada begitu banyak orang Kristen hari ini tidak mempersiapkan diri mereka dalam menyongsong hari Jumat Agung dan juga Paskah. Bahkan beberapa orang Kristen hari ini melihat hari Jumat Agung dan juga Paskah hanya sekedar hari libur biasa. Hari libur dari kerja dan juga sebagai hari libur di mana mereka bisa jalan-jalan dengan keluarga mereka. Karena itu mari kita doakan bersama-sama. Biarlah setiap umat Kristen kiranya juga boleh mempersiapkan diri dengan baik dalam menyongsong Jumat Agung dan juga Paskah. Biarlah ketika mereka nanti menjalankan ibadah Jumat Agung dan juga menjalankan ibadah Paskah, mereka boleh menjalankan ibadah itu dengan satu kesadaran bahwa mereka diselamatkan bukan karena mereka layak, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada minggu ini sebentar lagi kami akan memperingati Jumat Agung dan kami juga akan merayakan Paskah. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbananmu yang begitu besar di dalam hidup kami. Bahkan melalui pengorbananmu itu kami bisa diselamatkan dari kematian yang kekal. Tuhan, ajarkan kami agar kami boleh menyongsong Jumat Agung dan Paskah dengan kesadaran ini, bahwa kami tidak layak sebenarnya untuk diselamatkan, bahwa kami ini sebenarnya adalah manusia yang bebal, yang seharusnya ditinggalkan binasa. Tetapi oleh karena kasih karunia yang berasal daripadamu, akhirnya kami boleh mendapatkan keselamatan yang kekal berasal daripadamu. Tuhan, maafkan kami kalau mungkin di antara kami ada yang berpikir bahwa hari Jumat Agung dan juga hanya sekedar hari libur biasa, hari di mana kami melepas penat dari tempat kerja, hari di mana kami bisa jalan-jalan bersama dengan keluarga kami. Padahal kami seharusnya menyadari bahwa Jumat Agung dan Paskah itu bukan sekedar hari libur, tetapi hari di mana kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan, agar kami boleh menyongsong Jumat Agung dan juga Paskah dengan satu kesadaran bahwa kami hidup hanya karena anugerah yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah yang akan diadakan oleh orang Kristen di Indonesia dan juga di luar Indonesia agar semuanya berjalan dengan baik. Mengadakan ibadah Jumat Agung dan juga Paskah di tengah pandemi seperti ini tentu bukan hal yang mudah. Bahkan bisa jadi ada beberapa gereja yang kesulitan untuk mengadakan ibadah Jumat Agung dan juga Paskah. Padahal mereka rindu untuk mengadakan, untuk sama-sama memperingati Jumat Agung dan juga merayakan Paskah. Untuk itu mari kita doakan agar setiap gereja yang saat ini sedang mempersiapkan ibadah Jumat Agung dan juga Paskah, persiapan mereka boleh berjalan dengan baik. Biarlah juga Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan yang diperlukan untuk mempersiapkan ibadah Jumat Agung dan juga Paskah. Dan kita juga doakan agar setiap orang nantinya yang mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah, mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh kembali mengingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup mereka. Sehingga melalui ibadah Jumat Agung dan juga Paskah ini, mereka boleh mendapatkan kekuatan, mereka boleh mendapatkan penghiburan, dan mereka juga boleh semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kalau di antara orang-orang yang mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah, ternyata ada orang-orang yang belum percaya, mari kita doakan agar mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Mereka boleh mengambil satu keputusan untuk percaya dan mengikut Kristus. Dan biarlah mereka boleh mengambil bagian di dalam kehidupan
yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, Engkau melihat bahwa pada tahun ini pandemi corona belum juga selesai. Tetapi di tengah pandemi corona ini kami tetap berusaha untuk mengadakan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Karena kami sadar bahwa melalui ibadah Jumat Agung dan Paskah, kami boleh mengingat kembali kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kasih yang rela menjadi kurban untuk menebus manusia dari dosa. Tuhan, biarlah juga setiap persiapan yang sedang dilakukan oleh berbagai gereja di berbagai belahan dunia boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah yang dilaksanakan boleh berjalan dengan baik dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah setiap kebutuhan yang diperlukan untuk mempersiapkan acara Jumat Agung dan juga Paskah, semua boleh Engkau cukupkan. Sehingga ketika ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah diadakan, setiap orang yang mengikutnya, setiap orang percaya yang mengikuti ibadah tersebut juga boleh mendapatkan penghiburan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan terlebih lagi, setiap kami juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi mereka mengikuti ibadah Paskah dan juga ibadah Jumat Agung. Biarlah melalui ibadah ini mereka boleh mengenal Tuhan yang sejati. Mereka boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada yang sejati, bukan kepada ilah-ilah yang ada di dunia ini. Dan biarlah mereka boleh mengasihi Tuhan dan mereka juga boleh mengambil bagian di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya kita berdoa untuk para misionaris yang sedang memberitakan Injil di berbagai belahan dunia. Hari ini memberitakan Injil tentu bukan hal yang mudah karena adanya pandemi corona. Bahkan para misionaris yang melakukan penginjilan di daerah perkotaan memiliki pergumulan yang berat. Sekalipun memang mereka sudah disediakan berbagai perkembangan elektronik, perkembangan teknologi yang ada. Dan terlebih lagi juga para misionaris yang bertugas memberitakan Injil di daerah-daerah pedalaman atau di pedesaan, mereka merasakan pergumulan yang lebih berat lagi karena adanya keterbatasan teknologi dan juga mungkin lebih mudah corona untuk menular di daerah pedalaman atau di daerah pedesaan. Karena itu mari kita doakan agar para misionaris ini boleh diberikan hikmat ketika mereka memberitakan Injil di tengah pandemi corona ini. Biarlah mereka memiliki ide-ide yang baik dalam memberitakan Injil. Sehingga setiap orang yang mendengarkan Injil yang diberitakan oleh mereka, orang-orang ini boleh bertobat, orang-orang ini boleh percaya kepada Yesus, dan mereka boleh mengambil bagian di dalam kehidupan yang kekal. Dan kita juga doakan agar para misionaris ini kehadiran mereka dimanapun mereka berada pada saat ini, biarlah mereka menjadi berkat, biarlah mereka boleh menjadi batu loncatan, bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami sadar bahwa gerakan penginjilan tidak pernah berhenti sekalipun adanya pandemi corona seperti ini. Tuhan, kami bersyukur ada para misionaris yang tetap mempunyai hati untuk menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Tetapi kami juga sadar Tuhan bahwa mereka memiliki pergumulan yang berat saat mereka memberitakan Injil di tengah pandemi seperti ini. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi mereka ya Tuhan. Karena itu kami memohon kepadamu, kiranya Engkau yang melindungi mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka memiliki ide-ide yang brilian, ide-ide yang baik untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Tentu ini bukan hal yang mudah Tuhan, tetapi kami percaya jika para penginjil itu mengandalkan Engkau, jika para penginjil itu tidak mengandalkan diri mereka sendiri, kami percaya pemberitaan Injil itu dapat berjalan
dengan baik. Sekalipun ada begitu banyak tantangan yang harus mereka lewati. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya kehadiran mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Kehadiran mereka boleh menjadi berkat bagi sesama mereka, bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah melalui kehidupan para penginjil ini, orang-orang yang belum percaya pun boleh melihat akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi mereka yang belum percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya, mari kita berdoa untuk orang-orang yang sedang berduka di tengah masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ada begitu banyak orang yang sedang berduka di tengah pandemi seperti ini. Ada banyak orang yang sedang kehilangan anggota keluarga yang mereka sayangi. Atau mungkin kehilangan pasangan hidup mereka. Atau mungkin kehilangan orang tua mereka, kehilangan anak mereka, kehilangan teman-teman mereka. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk dilewati di masa-masa yang sulit seperti ini. Karena itu mari kita doakan agar Tuhan yang juga boleh menghibur mereka. Biarlah juga melalui kehadiran teman-teman, melalui kehadiran anggota keluarga mereka, bahkan mungkin melalui kehadiran kita, mereka juga boleh terhiburkan. Dan biarlah juga Tuhan yang memberikan kekuatan, biarlah mereka menyadari bahwa setiap tangisan mereka, setiap rasa duka yang sedang mereka alami, yang sedang mereka rasakan pada hari ini, Tuhan pun juga merasakan hal itu. Tuhan pun juga memahami apa yang mereka sedang lewati pada saat ini. Dan biarlah melalui kesadaran itu mereka boleh terhibur, mereka boleh mendapatkan kekuatan kembali untuk bangkit, berdiri, dan menjalankan kehidupan mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami sadar di sekeliling kami ada begitu banyak orang yang sedang berduka karena kehilangan anggota keluarga mereka. Ada yang kehilangan orang-orang yang mereka sayangi karena corona, atau mungkin ada juga yang karena kanker, atau mungkin ada juga yang karena penyakit fatal lainnya yang menyerang tubuh mereka. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menghiburkan mereka. Karena kami sadar dan kami tahu bahwa kehilangan orang yang dikasihi di tengah masa-masa pandemi seperti ini bukan hal yang mudah Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri karena ada Tuhan yang sejati itu. Tuhan yang mengerti apa yang sedang mereka lewati. Tuhan yang mengerti apa yang sedang mereka alami, yang sedang mereka rasakan, yang sedang mereka pikirkan pada saat ini. Dan biarlah mereka juga boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Dan kalau memang kami bisa datang untuk menghibur teman-teman kami yang sedang berduka, biarlah kehadiran kami juga boleh menjadi sumber penghiburan bagi mereka, menjadi sumber kekuatan bagi mereka, dan biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan dalam hidup mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kelima, kita berdoa untuk kesehatan dan pekerjaan anak-anak Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah masa pandemi seperti ini, kesehatan dan pekerjaan menjadi hal yang sangat penting. Ada orang-orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak memiliki kesehatan yang baik. Ada orang-orang yang memiliki kesehatan yang baik tetapi mereka tidak memiliki pekerjaan. Memang betul Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang memiliki kesehatan yang baik dan juga memiliki pekerjaan. Tetapi ada berapa banyak orang di luar sana yang tidak memiliki salah satu dari hal itu. Atau jangan-jangan ada yang tidak memiliki dua-duanya, tidak memiliki kesehatan yang baik dan juga tidak memiliki pekerjaan. Karena itu mari kita doakan hal ini bersama-sama. Biarlah mereka juga boleh, setiap orang Kristen ini juga boleh memiliki kesehatan yang baik. Mereka boleh menjaga kesehatan mereka dengan baik. Dan kalaupun di antara mereka saat ini sedang ada yang sakit,
Biarlah juga Tuhan yang menyembuhkan mereka, baik itu melalui obat-obatan, makanan, ataupun juga minuman. Dan kita juga berdoa bagi setiap orang Kristen yang saat ini sedang bergumul dalam mencari pekerjaan. Biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Biarlah mereka boleh mendapatkan penghasilan bulanan, sehingga mereka juga boleh memenuhi kebutuhan bulanan mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami sadar ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak memiliki kesehatan yang baik dan juga ada orang yang tidak memiliki pekerjaan. Setiap hari, setiap saat mereka selalu bergumul Tuhan. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan di tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Terutama dengan kondisi tubuh mereka yang mungkin tidak mendukung, ataupun juga dengan kondisi pekerjaan mereka di mana mereka saat ini sedang menjadi pengangguran dan sulit sekali untuk mencari lapangan pekerjaan. Karena itu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan yang membantu mereka. Biarlah setiap saudara kami yang sedang sakit pada hari ini, mereka boleh disembuhkan. Kalaupun di antara mereka ada yang terbaring di rumah sakit, di dalam kondisi yang kritis, biarlah mereka juga boleh mendapatkan pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah keluarga mereka juga boleh ditenangkan, diberikan kekuatan juga dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Dan kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi saudara seiman kami yang saat ini sedang tidak memiliki lapangan pekerjaan. Tuhan, Engkau tahu bahwa mereka begitu bergumul mencari pekerjaan di sana dan juga di sini, tetapi mereka tidak mendapatkan juga. Tentu ini hal yang sangat sulit bagi mereka. Kiranya juga Engkau yang membantu mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa Tuhan tetap memelihara hidup mereka, sekalipun memang betul saat-saat seperti ini bukan hal yang mudah untuk dilewati. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menyadari bahwa Tuhan yang memelihara hidup mereka. Dan biarlah juga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik pada waktunya. Sehingga mereka boleh mendapatkan penghasilan bulanan dan mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita sama-sama melanjutkan menaikkan beberapa pokok doa di hadapan Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama menyanyikan satu pujian, Sweet Hour of Prayer. Biarlah lagu ini kembali mengingatkan kita bahwa berdoa itu bukan sebuah kegiatan biasa, bukan sebuah ritual, bukan sebuah kewajiban semata, tetapi berdoa adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita. Mari kita sama-sama melanjutkan berdoa di hadapan Tuhan. Yang berikutnya kita akan berdoa untuk relasi keluarga orang Kristen di tengah masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, pandemi corona itu memberikan dampak positif dan juga dampak negatif kepada banyak keluarga. Ada keluarga-keluarga yang semakin erat karena pandemi corona ini. Tetapi ada juga keluarga-keluarga yang justru semakin hancur karena pandemi corona ini. Dan karena itu mari kita doakan biarlah juga setiap keluarga yang ada, terutama keluarga-keluarga Kristen, dapat bersatu hati di tengah pandemi seperti ini. Biarlah banyak keluarga Kristen juga belajar untuk menyelesaikan masalah mereka. Kalau memang di antara mereka ada satu masalah yang belum diselesaikan, biarlah mereka memiliki satu sikap lapang dada untuk saling memperbaiki satu sama lain. Sehingga mereka boleh mengalami rekonsiliasi dan mereka memiliki keintiman yang erat antara satu sama lain di tengah pandemi seperti ini. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada pada saat ini ketika mereka sedang menghadapi pandemi corona seperti ini. Tuhan, kami melihat ada begitu banyak keluarga yang semakin bersatu ketika mereka
melewati pandemi corona ini. Tetapi kami juga melihat ada begitu banyak keluarga yang justru semakin hancur ketika mereka melewati masa pandemi corona ini. Karena itu kami berdoa kepadamu, kami memohon belas kasihan yang berasal daripadamu. Biarlah Engkau juga yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada keluarga-keluarga yang sedang bertengkar, yang sedang saling mengutamakan diri mereka sendiri. Biarlah mereka juga boleh memiliki satu sikap lapang dada. Mereka boleh bersikap dewasa. Mereka mau memperbaiki apa yang perlu untuk diperbaiki. Dan biarlah mereka boleh menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarga mereka. Biarlah juga mereka boleh rekonsiliasi. Mereka boleh mengalami satu hubungan yang baik lagi, satu hubungan yang hangat antara satu sama lain. Karena kami rindu Tuhan, setiap keluarga bukan berpisah di tengah pandemi ini, tetapi mereka boleh bersatu, mereka boleh memiliki satu relasi yang intim antara satu sama lain untuk melewati masa-masa yang tidak mudah seperti hari ini. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga Kristen ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas keluarga-keluarga orang Kristen pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya mari kita berdoa untuk pemberantasan pengajaran-pengajaran radikal yang masih disebarluaskan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, pengajaran-pengajaran radikal itu masih tersebar luas di negara Indonesia. Contohnya saja ketika saya pelayanan tahun lalu di tahun 2020, ketika saya sedang berada di Medan, saya mendengar satu berita di mana ada seorang anak muda, dia melakukan bom bunuh diri. Setelah diselidiki kehidupan pelaku bom bunuh diri ini, si kehidupan anak muda ini, ternyata pelaku ini sering berjumpa dengan seorang narapidana di dalam penjara. Dan diketahuilah ternyata narapidana ini memang suka menyebarkan, suka mengajarkan pengajaran radikal. Untuk itu mari kita berdoa, biarlah setiap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sedang berusaha untuk menyebarkan pengajaran-pengajaran radikal, baik mereka yang ada di dalam penjara, ada yang di desa, ada yang di kota, ataupun di tempat-tempat yang tidak kita duga pada hari ini. Biarlah mereka boleh ditangkap oleh aparat keamanan. Biarlah juga pemerintah boleh mengambil satu sikap yang tegas, mengambil satu keputusan yang bijak untuk menangkap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, sehingga Indonesia boleh terbebas dari pengajaran-pengajaran radikal yang mengancam keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami sadar di Indonesia ini ada begitu banyak orang ataupun oknum-oknum tertentu yang masih menyebarkan pengajaran-pengajaran radikal. Dan hal ini mengancam keamanan dan keselamatan daripada warga negara Indonesia. Karena itu kami memohon kepadamu, kiranya Engkau yang memakai pemerintah dan juga aparat keamanan untuk menangkap oknum-oknum tertentu yang memberikan pengajaran radikal ini. Biarlah negara Indonesia boleh menjadi negara yang aman, jauh daripada pengajaran radikal-radikal yang tidak benar itu. Dan biarlah juga kami boleh melihat penyertaan Tuhan melalui penangkapan oknum-oknum tertentu yang menyebarkan pengajaran-pengajaran radikal tersebut. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya, mari kita berdoa untuk sekolah online agar dapat dijalankan dengan baik oleh guru dan juga oleh para siswa. Sampai dengan hari ini tidak semua orang
cukup terbiasa dengan sekolah online. Ada beberapa guru yang mengatakan bahwa dengan sekolah online ini mengajar menjadi sesuatu yang kurang efektif karena rasanya lebih efektif untuk mengajar para siswa dengan sekolah offline, bukan dengan sekolah online. Bahkan juga ada beberapa murid yang mengatakan bahwa mereka juga lelah untuk setiap hari Zoom, Senin Zoom, Selasa Zoom, Rabu Zoom, untuk mengikuti sekolah online. Mereka lelah karena lebih baik mereka merasa lebih enak untuk sekolah offline, bisa bertemu dengan teman-teman mereka dan juga bisa belajar di tempat. Untuk itu mari kita doakan agar guru-guru dan siswa dapat bertahan dalam menjalankan sekolah online ini. Biarlah guru-guru juga boleh mencari metode yang tepat untuk mengajar siswa di tengah sekolah online seperti hari ini. Dan kita juga doakan agar murid-murid belajar dengan baik melalui sekolah online ini. Karena kita tahu ada beberapa murid justru bukannya belajar di sekolah online seperti ini, mereka malah memainkan game. Baik itu melalui handphone mereka, laptop mereka, ataupun komputer mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di tengah masa pandemi seperti ini, Engkau menyediakan satu media, Engkau membuat satu ide di mana kami boleh mengadakan sekolah online. Tetapi Tuhan, di saat yang sama kami melihat bahwa belum semua orang bisa terbiasa dengan sekolah online, baik itu sang guru yang mengajar ataupun juga murid-murid mereka yang mengikuti pengajaran guru-guru yang ada pada hari ini. Tuhan, Engkau kiranya yang menolong, kiranya guru-guru yang mengajar di sekolah online, mereka juga boleh diberikan hikmat, mereka diberikan kreativitas, sehingga mereka boleh mengajar dengan baik, mereka boleh mengajar dengan efektif di sekolah online seperti hari ini. Dan juga kami berdoa bagi para murid, biarlah mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh belajar dengan giat. Dan biarlah kalau memang ketika di tengah pengajaran yang ada, mereka mulai merasa ingin main game, baik itu melalui handphone mereka, laptop mereka, atau komputer mereka, biarlah mereka memiliki pengontrolan diri, mereka memiliki penguasaan diri yang baik, sehingga mereka boleh mengutamakan apa yang menjadi kewajiban mereka, bukan mengutamakan apa yang menjadi hak mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menanggulangi permasalahan corona yang ada di Indonesia. Indonesia saat ini tidak hanya sedang dilanda oleh virus corona yang bermutasi, tetapi juga sedang dilanda oleh virus corona dari kiriman negara lain. Tentu ini bukan tugas yang mudah untuk dihadapi oleh pemerintah pada hari ini. Untuk itu mari kita doakan agar pemerintah memiliki kebijaksanaan dalam mengatur waktu mereka dan memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang ada. Biarlah keputusan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mereka dapat menanggulangi permasalahan corona yang ada di Indonesia. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami tahu bahwa pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk menanggulangi masalah corona yang ada di Indonesia. Karena kami juga tahu, kami melihat bahwa corona yang ada di Indonesia sudah mulai bermutasi dan juga Indonesia dikirim dengan virus corona dari luar negeri. Tentu ini menjadi satu tugas yang tidak mudah untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Karena itu kami mohon kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka. Biarlah mereka boleh menanggulangi permasalahan corona ini dengan baik. Biarlah mereka boleh mengatur waktu mereka dengan baik. Waktu kapan mereka istirahat, waktu kapan mereka bekerja, waktu kapan mereka bisa membangun relasi dengan keluarga mereka. Biarlah mereka juga boleh bekerja dengan baik dan juga membuat Indonesia terbebas daripada corona.
Tentu mereka tidak bisa melakukan ini dengan kekuatan mereka sendiri. Karena itu kami memohon penyertaan yang berasal daripada-Mu. Biarlah Engkau juga yang memakai para pemerintah, agar pemerintah boleh menanggulangi corona dengan baik di Indonesia. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa jemaat tidak tergoda untuk mengikuti ibadah dari gereja-gereja yang tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini ada begitu banyak jemaat dari berbagai gereja mencoba-coba untuk mengikuti ibadah dari gereja-gereja lain. Dan celakanya mereka mengikuti ibadah-ibadah dari gereja yang tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Akibatnya banyak jemaat yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan di tengah pandemi seperti ini. Karena itu mari kita berdoa agar setiap jemaat dapat mengikuti ibadah-ibadah dari gereja yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah juga jemaat ini menyadari bahwa mengikuti ibadah itu bukan berbicara tentang apakah saya merasa nyaman, apakah saya merasa senang melalui ibadah itu atau tidak. Bukan hal itu. Biarlah jemaat menyadari bahwa mengikuti ibadah itu berbicara tentang apakah mereka bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapak, di tengah pandemi corona seperti ini, di tengah ibadah online yang diadakan pada hari ini, ada saja beberapa jemaat yang mencoba-coba untuk mengikuti ibadah lain. Bahkan ada beberapa di antara mereka mungkin mengikuti ibadah dari gereja-gereja yang tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengatakan bahwa ibadah-ibadah dari gereja yang tidak mengajarkan firman Tuhan adalah ibadah yang lebih menyenangkan, ibadah-ibadah yang lebih enak bagi mereka, pas di hati mereka, pas di pikiran mereka. Tetapi mereka lupa bahwa ibadah itu bukan berbicara tentang menyenangkan mereka, tetapi berbicara tentang apakah mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Tuhan sadarkan mereka, biarlah setiap orang-orang Kristen, setiap jemaat-Mu yang hari ini beralih kepada ibadah-ibadah dari di gereja-gereja yang tidak mengajarkan firman Tuhan, biarlah mereka boleh sadar bahwa apa yang mereka sedang lakukan itu salah. Biarlah mereka boleh kembali mengikuti ibadah dari gereja-gereja yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah mereka menyadari kalau mereka beribadah itu bukan tentang memenuhi kepuasan mereka. Bukan berbicara tentang keegoisan mereka. Tetapi berbicara tentang apakah mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah hidup mereka juga boleh semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah mengangkat doa di hadapan Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab semua itu seturut dengan kehendak-Nya. Kini tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian. Ku percaya pada Yesus. Biarlah melalui pujian ini kita boleh memahami bahwa firman yang diberitakan kepada kita adalah firman yang hidup. Adalah firman yang diucapkan dari Yesus. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada malam ini, kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya turut sabda yang mulia.
Perenungan kita pada malam ini diberikan tema Yakub dan kasih Allah yang bertahan. Saya mengajak kita untuk membuka dari Kejadian 32 ayatnya yang ke-26. Kejadian 32 ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 32 ayatnya yang ke-26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Saya mengajak kita untuk kembali berdoa di hadapannya sebelum kita sama-sama memahami pembacaan kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan ketenangan kepada hati dan pikiran kami, agar kami fokus kepada pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau yang memakai hamba-Mu ini yang terbatas. Hamba-Mu ini penuh dengan kelemahan, tetapi biarlah Engkau pakai untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan jelas kepada setiap orang yang mengikuti ibadah doa pada malam ini. Kami menyerahkan semuanya Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dosa kesombongan adalah salah satu dosa yang sering kali dilakukan oleh banyak orang pada hari ini. Ada yang melakukan dosa kesombongan itu secara sadar, tetapi ada juga yang melakukan dosa kesombongan ini secara tidak sadar. Dan bentuk kesombongan yang banyak dilakukan oleh orang-orang pada hari ini adalah mau bersikap independen dari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan independen dari Tuhan? Maksudnya manusia itu berusaha untuk tidak bergantung kepada Tuhan. Manusia merasa bahwa mereka bisa hidup hari ini bukan karena anugerah Tuhan. Mereka bisa hidup hari ini tanpa pemeliharaan daripada Tuhan. Mereka bisa hidup hari ini itu karena kekuatan mereka, karena uang mereka, karena kerja keras mereka, karena status mereka, karena skill mereka, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Yakub pun di dalam perikop pembacaan kita pada malam ini juga melakukan dosa kesombongan. Yakub juga berusaha untuk independen dari Tuhan. Kalau kita membaca ke dalam Kejadian 25 ayat yang ke-19 sampai dengan Kejadian 31 ayatnya yang ke-55, kita tidak akan menemukan sebuah momen di mana Yakub itu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada sama sekali. Sebaliknya, dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan Kejadian 31 ayatnya yang ke-55, kita akan melihat bahwa Yakub selalu menghadapi persoalan demi persoalan di dalam hidup dia dengan kecerdikan dan kepintaran dia. Jadi tidak pernah sekalipun kita akan melihat Yakub itu datang kepada Tuhan saat dia diperhadapkan dengan sebuah masalah yang besar. Tapi kesombongannya ini dihancurkan oleh Tuhan ketika Yakub itu diizinkan kembali berjumpa dengan saudaranya, yaitu Esau. Selama ini Yakub selalu mengandalkan kepintaran dan kecerdikannya dalam menghadapi berbagai masalah yang dia hadapi pada saat itu. Nah, sekarang kecerdikan dan kepintarannya itu tidak bisa membebaskan dia, tidak bisa membuat dia terhindar dari perjumpaan dengan Esau. Karena itu untuk pertama kalinya di dalam hidupnya dia memilih untuk berseru kepada Tuhan. Dan hal ini bisa kita lihat di dalam Kejadian 32 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-12.
Ini adalah momen di mana Yakub menyadari bahwa dia perlu untuk bergantung kepada Tuhan. Tanpa bantuan dari Tuhan, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari perjumpaan dengan Esau. Karena itu ketika dia sedang sendiri, dia bergulat dengan seorang pria. Dan kita tahu bahwa pria ini bukan manusia biasa. Pria ini adalah Tuhan sendiri. Loh, tahu dari mana? Karena kalau kita melihat ke dalam Kejadian 32 ayatnya yang ke-30, di sana tertulis, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Namun kita bisa melihat sebenarnya Yakub masih menunjukkan kesombongan saat dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan ini dapat dilihat dari mana? Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-25. Di situ dikatakan bahwa pergulatan Yakub dengan pria ini bukan pergulatan fisik, melainkan pergulatan spiritualitas. Alasan kenapa pria ini tidak bisa mengalahkan Yakub, karena Yakub belum mau tunduk di bawah otoritas pria ini. Dia belum mau tunduk di bawah otoritasnya Tuhan. Tetapi kita tahu pada akhirnya Yakub itu benar-benar meninggalkan kesombongan dia. Dia memilih untuk tunduk kepada otoritas daripada Tuhan. Dan hal ini dapat dilihat di dalam ayat yang ke-26. Ketika dia mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kalimat ini menunjukkan kerelaan Yakub untuk tunduk di bawah otoritasnya Tuhan. Yakub tidak lagi merasa bahwa dia mampu menjalankan kehidupannya dengan kekuatan dia sendiri. Yakub benar-benar menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa penyertaan dan juga pemeliharaan yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang mirip seperti Yakub, yang sama seperti Yakub? Banyak orang Kristen menyombongkan diri di hadapan Tuhan dengan memperlihatkan bahwa dia bisa hidup tanpa penyertaan dan tanpa pemeliharaan Tuhan. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa mereka bisa hidup hari ini karena kerja keras saya, karena uang saya yang banyak, karena status saya, karena skill saya, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya orang Kristen model seperti ini tidak akan melihat Tuhan sebagai Allah mereka. Mereka bisa saja datang ke gereja, tapi mereka datang ke gereja hanya sebatas kewajiban semata. Mereka bisa memberikan persembahan, tetapi mereka menganggap ketika mereka memberikan persembahan, mereka hanya memberikan sedekah kepada gereja. Mereka bisa saja datang ke gereja, tetapi mereka tidak mau mengambil bagian di dalam pelayanan. Mereka bisa saja datang ke gereja, tetapi di rumah mereka tidak pernah saat teduh di hadapan Tuhan. Karena menurut mereka tidak penting. Buat apa? Memangnya siapa Tuhan itu dalam hidup saya? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita seperti ini? Apakah kita secara sadar atau mungkin tidak sadar, kita melakukan kesombongan dengan menganggap bahwa kita bisa hidup tanpa bergantung kepada Tuhan? Apakah kita perlu dihajar oleh Tuhan dengan Tuhan mengizinkan masalah yang besar datang ke dalam hidup kita dan kita baru menyadari bahwa ternyata kita tidak bisa hidup tanpa penyertaan dan perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan itu bukan tindakan yang hanya dilakukan 1 atau 2 kali. Bergantung kepada Tuhan adalah tindakan yang dilakukan setiap saat di dalam hidup kita. Bergantung kepada Tuhan itu bukan cuma pada saat kita sedang dalam keadaan yang buruk, tetapi juga di dalam keadaan yang baik. Berarti dengan kata lain, bergantung kepada Tuhan adalah tindakan yang harus kita lakukan secara konsisten di dalam hidup ini. Tetapi di saat yang sama Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita hanya bergantung kepada Tuhan ketika kita memiliki permasalahan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan hanya saat kita memiliki permasalahan, berarti kita tidak berbeda dari orang-orang yang menganggap Tuhan hanya sebagai jongos kita. Tuhan itu hanya dijadikan sebagai jimat
untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Atau tidak, Tuhan itu hanya dipandang atau diperlakukan sebagai jongos yang kerjanya hanya menyelesaikan masalah kita. Tuhan itu harus dijadikan Allah. Yang artinya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Allah, kita itu mau bergantung kepada Tuhan bukan hanya pada saat yang sulit, tetapi juga pada saat kita sedang baik-baik saja. Dan perlu diingat Bapak Ibu Saudara, bergantung kepada Tuhan itu juga bukan artinya kita menjadi malas. Kita itu tetap harus bekerja dengan keras. Kita harus belajar dengan giat. Kita harus mengatur keuangan kita dengan baik. Kita harus mengolah waktu kita dengan bijaksana. Kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Kita tetap harus mengelola waktu kita dengan bijaksana. Jadi jangan sampai orang lain mengatakan bahwa kita adalah pemalas dan kita memberikan jawaban, oh ini adalah cara saya untuk percaya bahwa Tuhan yang memelihara saya bergantung kepada Tuhan. Itu adalah jawaban dari orang yang tidak memahami arti dari bergantung kepada Tuhan. Saya berharap melalui perenungan singkat pada hari ini, kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Mari kita berhenti untuk mengandalkan diri kita. Karena kalau kita semakin mengandalkan diri kita, kita hanya akan menemukan kekecewaan dan kita hanya akan menemukan kesedihan. Jangan tunggu ada masalah yang besar, baru kita mau mengandalkan Tuhan. Tetapi belajarlah untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Baik di dalam kondisi yang baik, ataupun di dalam kondisi yang buruk. Dengan demikian ketika orang lain melihat hidup kita, mereka menyadari bahwa kita hidup bukan karena kemampuan kita, melainkan karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sejati dari Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari kita doakan, mari kita berdoa sama-sama. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah belajar, kami harus belajar untuk bergantung kepadamu. Maafkan kami Tuhan kalau sampai hari ini mungkin kami masih melakukan kesombongan di hadapan-Mu. Kami masih merasa kami tidak butuh Engkau dan kami masih bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Tetapi hari ini kami mau sama-sama datang kepadamu, kami memohon ampun yang berasal daripada-Mu, kami ingin bertobat, kami ingin belajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami boleh melihat akan Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami bisa hidup, kami bisa ada pada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena anugerah yang berasal daripada-Mu, karena perlindungan dan penyertaan yang berasal daripada-Mu. Tuhan, kami juga telah selesai melaksanakan ibadah doa malam pada hari ini. Kiranya juga ibadah pada malam ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga tak lupa berdoa bagi saudara seiman kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan mereka, Tuhan yang menghiburkan mereka jika di antara mereka ada yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau mungkin di antara mereka ada yang mulai lelah melakukan aktivitas sehari-hari, biarlah Engkau yang menghibur mereka. Kalau di antara mereka ada yang sedang berduka karena kehilangan anggota keluarga mereka, ada yang belum bisa melepaskan orang-orang yang mereka kasihi, biarlah Engkau juga yang membantu mereka pelan-pelan untuk bisa melepaskan orang yang mereka kasihi. Biarlah mereka juga boleh bisa move on dan mereka boleh menjalankan kehidupan mereka dengan baik. Dan kami tak lupa juga berdoa bagi saudara seiman kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, karena mereka merasa berat dengan pekerjaan mereka hari ini. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau yang juga menghibur mereka. Kalau ada keluarga dari saudara seiman kami yang sedang retak hari ini, yang sedang memiliki begitu banyak pergumulan, kiranya Engkau juga yang menolong mereka, berikan mereka ketenangan, biarlah mereka boleh memiliki satu sikap lapang dada untuk boleh saling menerima kelemahan satu sama lain, dan juga boleh mengadakan rekonsiliasi. Kau kiranya yang menolong
setiap umat pun mereka berada pada hari ini. Dan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah doa malam ini telah selesai. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua.